Temanin kami jalan-jalan sore. Jadi ini guys, anak-anakku sibuk biasa lah ya, seperti biasa. Si kakak ini kalau dia udah habis bantu uminya beres-beres rumah, dia minta imbalan gitu. Sebenarnya imbalannya itu nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Cukup bawa jalan-jalan sore udah senangnya masya Allah. Sebenarnya pinggangku itu rada nyeri, tapi karena dia merengek-rengek kasihan juga ya udah aku turutkan. Kalian fokus kalian salpo nggak sih sama baju aku yang koyak gitu belakang? Tapi aku pakai celana panjang ya, jadi nggak masalah. Ya gimana lagi belum sempat jahit. Dan aku pun nggak sadar kalau itu koyak tersangkut gitu. Ini aku muter-muter aja dulu di sekitaran depan rumah sama si bocil-bocil bertiga ini. Ceritanya ini sore udah hampir-hampir maghrib ya, si adik mau jatuh. Udah mau hampir maghrib tapi belum lah ya, mendekati. Ini ceritanya sambil menunggu abinya pulang privat juga ya. Jadi mereka pun seneng gitu kan jalan-jalan. Karena si kakak selalu nanya, Abi udah mau pulang nih katanya gitu kan. Iya sebentar lagi, Mi bukain pagar lah sambil nunggu Abi. Ya udah, itulah selalu yang selalu dimintanya. Ini tahu-tahu si adik ini kenapa pula? Lah ya kan bajunya tersangkut di belakang. Jadi aku panggil dia buat ngebenahin bajunya. Aku heran lah sama anak-anakku ya, entah kenapa suka banget mereka ngemut-ngemut tali ini. Bajunya ini ada talinya, jadi dari tadi dimut-mut terus. Aku selalu ribut gitu ya. Ini juga adiknya yang paling kecil, nah udah kerudungnya pula dimut-mutnya. Dari kakaknya yang pertama, kedua, dan ketiga ini memang kebiasaannya seperti itu. Nggak tahu, padahal aku udah sering bilang jangan dimut-mut, ntar banyak cacing di perut gitu kan. Tapi mereka lupa gitu karena udah kebiasaan. Mudah-mudahan nggak sampai besar. Tadi itu ada ibu lewat, aku sapa gitu ya. Pura-pura ramah, enggak sih bener ramah. Emang beneran ramah lah ya. Masa ramahnya kita di media sosial aja. Di dunia nyata harus lebih ramah ya kan. Walaupun hanya jalan-jalan di depan rumah aja, udah senangnya minta ampun anak-anak aku ini. Sebenarnya mereka ngajak ke ujung sana tempat ada monyet gitu kan. Cuma ternyata monyetnya udah gak ada lagi. Karena biasanya monyetnya itu ditaruh di bawah pohon. Dan sekarang pohonnya itu udah pada rontok daunnya. Mungkin dipindahin ke yang punya rumah dekat rumahnya gitu kan. Ini aku mau tengok-tengok pohon nangka. Ada buahnya apa enggak. Ternyata ada. Dan di atas sana itu juga ada buah nangka gitu ya. Tapi sepertinya udah terlalu masak dan hampir busuk. Karena posisinya terlalu tinggi. Jadi aku gak bisa ngambilnya. Kalau buahnya yang terlalu tinggi itu seringnya jatuh-jatuh busuk gitu aja ya. Nggak mungkin pula kita manjat ke ujung situ ya kan. Malu dilihat orang-orang pada lewat di sini sering gitu kan. Dan nggak lucu kan kalau udah emak-emak kayak gini manjat-manjat pohon. Jadi ya kalau yang bisa digapai pakai genter atau kayu gitu ya aku ambil sebisa mungkin. Ini ada beberapa buah belimbing wulu. Ini enak banget ya kan kalau diolah pakai ikan nila biasanya di asam gitu atau ikan patin. Kemarin aku baru masak ikan patin di asam gitu. Cuma aku pakai asam potong aja, nggak pakai asam belimbing ini. Karena males keluar ngambilnya. Dan kebetulan di rumah juga ada asam potong, jadi udah pakai itu aja. Ini penampakan parit depan rumah di seberang rumah aku yang kemarin baru banjir. Tahu lah ya kan, akhir-akhir ini kan sering banjir. Jadi banjirnya itu kalau kadang dibilang deras nggak terlalu deras, cuma kalau agak lama hujannya jadi masuk ini menggenang di pinggir jalan ini menggenang sampai di teras rumah aku itu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak terlalu lama itu kan. Nah anakku udah mulai ngemut-ngemut lagi dia tanpa sadar. Baru aku bilangin, baru dia pun langsung melepasin. Tapi nanti nggak lama lagi tuh biasanya. Ya ampun deh. Ini anakku yang bungsu, kerudungnya udah acak-adul. Udah dirapiin, ditarik ke belakang, maju ke depan lagi. Aduh. Dia mau ke sana itu guys, padahal di sana itu ada guguk gitu kan. Aku tuh paling anti lah ya kalau ke sana atau nyebrang belok kiri. Ada ke rumah itu tuh, ada punya anjing gitu kan. Jadi anjingnya itu diikatnya itu di teras rumahnya, cuma talinya itu manjang sampai ke tengah jalan. Dan anjingnya itu nggak bisa ngelihat orang lewat di depan rumahnya tuh. Pasti langsung digonggongin atau dikejar gitu. Ya Allah, aku agak rada kesel sih. Jadi jalan depan rumahnya itu bagian sebelah sana tuh, nggak ada yang berani lewat dari situ. Sayang kan, jadi jalannya itu nganggur. Aku dulu awalnya kan nggak tahu kalau ada anjing yang diikat talinya sampai ke tengah jalan gitu kan. Jadi kami lewat dari situ sama anak-anak aku. Anakku pakai sepeda yang anak pertama itu. Jadi digonggong hampir sedikit lagi kena gigit. Ya Allah, cukuplah kapok, nggak berani lagi lewat dari sana. Sebisanya mereka naruh anjing tapi talinya manjang sampai ke tengah jalan. Ini tiba-tiba aja rupanya suami udah pulang. Ini seneng banget ini si adik ini dinaikin gini aja padahal abinya bakal masuk rumah, nggak akan jalan-jalan lagi karena udah waktunya itu udah mau maghrib. Suami aku pun nawari sebenarnya mau keluar lagi atau enggak gitu, mau beli apa enggak lah karena udah kan mau maghrib gitu. Ya udah cukup aja nih anak-anak ini ditaruh di sini aja udah seneng. Sebenarnya kebahagiaan itu atau kesenangan itu nggak melulu harus yang wah atau mewah dan yang gimana-gimana gitu ya. Cukup ini aja udah seneng banget, masya Allah. Ini aku bukain pagarnya. Pagarnya ini agak keras ya, sengaja didesain keras dan ribut gitu bunyinya sama yang pemilik rumah aku kontrak ini. Alasannya biar kalau ada orang buka pagar orang lain atau orang asing itu kedengeran. Walaupun harus mengeluarkan tenaga dalam buat nariknya. Kecuali habis hujan, jadi kan karena agak licin, kena air jadi agak mudah gitu ya. Ini suami bakal masukin motornya ke dalam. Sandal si adik udah sebelah aja. Udah suami masukin motornya. Sebelumnya suami itu suruh keluar, kirain nggak ada yang mau dimasak gitu kan. Maksudnya nggak ada yang aku masak. Jadi nanya dulu udah masak apa belum. Aku jawab udah tapi sambal tahu. Sebenarnya kami itu kurang suka tahu gitu ya. Cuma karena yang ada itu nggak ada lagi yang lainnya, udah lah ya itu aja. Itu aja enak sih sebenarnya kalau dimakannya pas lagi lapar. Tapi wajib ada telur dadar. Karena menu kesukaan suami itu ya itulah telur dadar. Yang penting udah ada telur dadar aman lah dunia. Terima kasih.